Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Nur Alif dari kelas 12 Akuntansi B SMK Negeri 1 Persana. Saya di sini akan sedikit mereview novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara adalah roman karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2009 dan tebal halamannya sekitar 340 halaman pada buku yang saya baca. Novel ini bercerita tentang kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda menuntut ilmu di Pondok Mandani, Ponorogo, Jawa Timur yang jauh dari rumah dan berhasil mewujudkan mimpi menggapai jendela dunia. Membaca novel Negeri Lima Menara ini membawa kita untuk ikut terjun di dalam kisah-kisah seru dan inspiratif di mana hubungan persahabatan, aktivitas pendidikan yang diceritakan terlihat begitu hidup. Lewat mantra manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh melakukan usaha lebih dari orang lain lakukan, maka keberhasilan akan didapat. Kisah dalam novel ini dimulai dari tanah Minangkabau, di mana karakter utama Alif tinggal. Sejak kecil, Alif bercita-cita untuk menjadi seorang seperti B.J. Habibie. Sayangnya, sang ibu tidak menyetujui cita-citanya itu dan lebih menginginkan anaknya untuk menjadi seperti sosok Buya Hamka. Oleh sang ibu, Alif hanya diberikan 2 pilihan sekolah, yaitu sekolah di bidang keagamaan atau mondok di pesantren. Pilihan ini membuat Alif marah, namun dia juga tidak bisa menentang ibunya. Akhirnya Alif memutuskan untuk mondok di sebuah pesantren, yaitu Pondok Madani yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya ibunya merasa berat hati untuk melepas anaknya ke pondok pesantren karena beliau sendiri lebih ingin anaknya bersekolah atau mondok di Minang saja. Ia sangat khawatir karena selama hidupnya Alif tidak pernah keluar dari tanah Minang. Pada awal ia mondok, Alif merasa berat hati karena sebenarnya ia ingin menempuh pendidikan di ITB dan merasa mondok di pesantren hanya akan menghambat cita-citanya. Namun ia teringat kalimat dari pemimpin pondok, yaitu Kiai Rais, yang mengucapkan manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalimat ini pun menjadi tonggaknya untuk tetap semangat mewujudkan cita-citanya. Selama Alif mondok di pesantren Madani, ia berkawan akrab dengan 5 santri lainnya yang berasal dari 5 daerah yang berbeda. Mereka adalah Raja Lubis dari Medan, Said Jupri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso Salahuddin dari Goa. Menjalani kehidupan di pondok pesantren tentu tidak semudah yang dibayangkan. Ketika hampir mendekati waktu ujian tertulis dan lisan, mereka berenam bahkan harus belajar selama 24 jam untuk mempersiapkan diri. Walaupun sulit, tapi pada akhirnya Alif dan teman-temannya mampu menyesuaikan dengan kehidupan pada pondok pesantren. Sayangnya pada tahun berikutnya Baso memutuskan untuk keluar dari pesantren karena permasalahan ekonomi dan keluarga. Tentu saja hal ini membuat Alif dan teman-temannya sangat sedih karena harus berpisah dengan Baso. Namun di sisi lain, peristiwa ini membuat mereka lebih bersemangat untuk segera lulus dari pondok pesantren dan mewujudkan impian mereka untuk menjelajah tanah Eropa dan Amerika. Menurut saya kekurangan dalam novel ini yaitu penyajian klimaks rasanya belum terlalu menonjol, ditambah lagi penjelasan penulis dalam menjelaskan konflik dari tokoh yang satu dengan yang lainnya tidak secara tuntas. Kelebihan dari novel ini yaitu ceritanya yang sangat menarik, membuat pembaca seakan-akan terus penasaran dengan kelanjutan ceritanya, sehingga pembaca terbayang-bayang bagaimana kehidupan di pondok pesantren berbahasa yang digunakan cukup santun. Tambahan bahasa Arab dengan penjelasan arti memberikan pembaca wawasan baru. Banyak juga kata-kata yang dijumpai motivasi secara tidak langsung membuat hati pembaca bergerak untuk semakin meningkatkan usaha baik dalam belajar maupun bekerja. Rangkuman dalam novel ini yaitu memiliki makna bahwa sebuah cita-cita akan terwujud dan membuahkan keberhasilan jika kita bersungguh-sungguh dan melakukan usaha yang maksimal. Dan menuntut ilmu juga merupakan jalan untuk menuju surga. Cukup sekian review novel dari saya yang berjudul Negeri Lima Menara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.